Jadi mulai baris 75 sampai baris 77 ini untuk inisialisasi model dari jaringan saraf tiruan yang kita gunakan. Adapun modelnya itu bisa seperti ini ya. Ini tentang convolution neural networks. Kita bahas kulitnya saja di sini. Jadi ada input ya, input gambar. Nah, lalu ada fitur learning. Di dalam convolution neural networks itu ada fitur learning. Di sini ada operasi konvolusi, ada relu, lalu dipooling lagi sampai ke bagian terkecil. Setelah itu kan ini masih matriks 3 dimensi ya. Matriks 3 dimensi lalu di flatten. Di flatten ini maksudnya matriks yang 3 dimensi itu menjadi apa ya? Kayak skalar gitu. Vektor. Ini satu kolom, barisnya ini bisa banyak. Soalnya yang 3 dimensi dirubah ke vektor seperti ini, ke 1 dimensi. Nah, adapun klasifikasinya di sini ya dijelaskan aja ini pakai multilayer perceptron gitu. Gak usah detail-detail. Yang penting tahu dulu lah gambaran konvolusi neural networks itu kayak gini. Nah, lalu di sini di softmax kan di sini ada banyak aplikasi ya untuk klasifikasi. Misalkan di sini ada car, ada truk, ada van, ada sepeda. Karena deteksi masker berarti di sini ada dua nanti. Pakai masker dan tidak ya, yang masker sama tidak pakai masker. Biner, klasifikasi biner 0 1. Nah, di situ. Setelah model jaringan saraf tiruannya itu di-load, disimpan ke fastnet seperti ini. Lalu di baris 80 ini kita ngeload modelnya, model hasil training. Jadi sebenarnya sebelum bisa melakukan deteksi masker, kita melatih sebuah model terlebih dahulu. Di sini, mana wis. Nah, di sini ada dataset. Dataset, sebentar ya, saya masuk ke datasetnya dulu. Google Drive, GitHub Run. Nah, di sini ada dataset. Nah, ini dataset citra ada sekitar 1915 yang pakai masker. Yang tidak memakai masker ada 1918. Nah, di sini dilakukan directory, kita load datanya, terus kita kasih label ya, kayak kelas gitu, label with marks dan without marks. Nah, di sini ini ada preprocessing. Setelah di preprocessing, baru data, masih belum selesai preprocessingnya, masih ada ini preprocessing, ini di preprocessing lagi. Nah, baru di baris 56 sampai 57 dari data with mask dengan masker dan tanpa masker ini ada data uji dan data latih akhirnya ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada train X dan test X, ada train Y dan test Y. Train X ini merupakan gambar-gambar seperti ini. Dia hanya informasi gambar. Lalu tes X ini, sebentar, ini kok saya jalan ya. Nah, sebentar. Oh, enggak apa. Yang train X, train X ini, train X sama tes X itu informasinya gambar-gambar saja. Kalau yang Y ini label. Jadi misalkan train X indeks ke-1, train Y-nya indeks ke-1, berarti itu misalkan gambar pakai masker berarti labelnya pakai masker gitu. Ini hanya informasi label, isinya itu seperti yang kategori with marks dan without marks. Nah, setelah selesai di kita slash jadi jadi gini, misalkan ada sekitar 2000 dah, kita anggap 2000 data. Datasetnya kita punya 2000. Setelah itu kita pecah di sini. 80% itu untuk data uji, data latih, yang 20% untuk data latihnya.
untuk trennya, gitu. Jadi, ini tren apa ya, shape dimensi dari X dan Y itu akan berbeda nanti. Setelah selesai di sini, kita bagi data uji dan data latih, kita lakukan augmentasi. Di sini ada augmentasi. Nah, lalu setelah diaugmentasi selesai, kita menyiapkan model di sini, seperti yang sudah belum. Model yang kita gunakan yang apa, yang ini ya, konvolusi neural network-nya itu, eee, MobileNet V2. Sebenarnya konvolusi neural network ini ada banyak macam, di sini ada banyak macam, ada banyak peneliti mengusulkan macam-macam juga, akhirnya mempunyai banyak versi. Di sini ada MobileNet V2. Nah, lalu, MobileNet V2, jadi gini ya, MobileNet V2 itu ada di fitur learning, ada di bagian fitur learning. Setelah itu, karena kita ingin mengklasifikasikan dua kelas, dengan masker dan tanpa masker, maka kita membuat klasifikasi dengan yang baru, dengan sesuai yang dibutuhkan. Intinya ada di baris 86. Ini baris 81 sampai 86, ini merupakan jaringan saraf tiruan ya. Ini hidden layer pertama. Jadi sebelum hidden layer pertama, setelah di-flatten, setelah dari yang ini yang terakhir di-flatten kan pastinya. Nah, ini flatten. 83 ini adalah flatten yang ini. Setelah itu masuk ke dense, hidden layer pertama dengan node 128. Jadi ada kotak-kotak gini sampai 128 dengan aktivasinya relu, gitu ya. Lalu setelah dimasukkan sini di dropout 0,5, setelah itu dimasukkan ke softmax klasifikasinya. Nah, di sini aktivasinya softmax. Nah, di sini ada 2, berarti ada 2 kotak seperti ini, dengan masker, tanpa masker, gitu ya. Modelnya sudah jadi, terus kita, masukkan, input dari model ini itu apa sih di baris 90. Jadi modelnya kan sudah selesai ya, sudah selesai. Oh, ini modelnya. Oh, ini input, output-nya ini. Oke, disumari nanti ini rangkuman dari MobileNet V2 dan yang apa, multilayer perceptron ini. Setelah itu kita melakukan pengujian. Untuk melakukan pengujian, biasanya ada beberapa hyperparameter yang perlu kita tuning. Ini hyperparameter lah, salah satunya bisa di model seperti itu ya. Ada Adam optimizer, lalu untuk menghitung error-nya ini menggunakan binary cross entropy. Adapun metrik yang kita gunakan akurasi, kita lakukan pengujian di sini. Ini pengujian biasa ya, masih belum yang cross validasi. Setelah selesai melakukan pengujian di 2000 data tersebut, model yang kita sudah, lakukan ke data latih, ke data uji itu, bobot dari jaringan saraf tiruan ini, jadi ada bobot itu disimpan ke ini, .h5. Oke, ini fase training sudah selesai. .h5 kita sudah mendapatkan di baris 142, baru setelah itu dimasukkan ke sini, ke detect max video. Nah, karena kita sudah mendapatkan model yang kita inginkan tersebut, kita bisa melakukan, pendeteksi masker sama, tidak ada masker. Jadi dimulai dari ini input ya, ini input untuk deteksi masker, itu dimulai dari baris 84. Baris 84, video stream, setelah itu kita perlu kan kalau video kan ada frame per second ya.
kita mengakses frame-nya, bukan videonya. Benar kita mengakses video, tapi video ini kita cacah. Kita ambil satu gambar di tiap waktunya nanti. Ada frame di sini, setelah itu di-resize frame-nya dengan ukuran width 400 ini. Nah, lalu dari frame yang kita ambil di baris 91 ini dilakukan detect dan predict mask. Nah, function atau metode yang di ini detect dan prediksi masker ini ada di sebelah sini. Ada di baris 12 hingga baris 72. Nah, ini untuk apa ya? Mencari deteksi dan prediksi maskernya. Jadi frame itu dimasukkan ke ini BLOB from image. Nah, ini CV2 kita menggunakan library OpenCV. Ini ada Deep Neural Networks, inputnya ini kita sudah mendapatkan BLOB-nya. Lalu ada set input. Di sini ada preprocessing. Nah, untuk mendeteksi kita perlu menggunakan bounding box nantinya. Di sini ya. Nah, ini baris 41 hingga baris 42 ini untuk mulai dari sini sih. Baris 39 sampai 47 ini untuk bounding box. Bounding box itu yang ini. Mana Ustaz? Nah, ini kelihatan ya, yang apa sih? Yang merah-merah ini, yang warna merah-merah ini kelihatan ya. Nah, ini dilakukan di baris 39 sampai 47. Proses pendeteksiannya dimulai dari sini nanti. Yang apa model yang kita load tadi itu. Fastnet-nya mana ini? Oh ya, Maxnet. Sebentar. Nah, ini dia. Yang deteksi maskernya ada di baris 68. Predik. Akhirnya si video yang ada di dalam frame ini bisa terdeteksi. Bounding box-nya kan mengikuti wajah akhirnya. Kok bisa mengikuti wajah dikarenakan di sininya. Nah, di sini yang di sini sih dikarenakan dari baris 39 hingga baris 47 ini. Kalau yang bisa detect masker sama tidak itu ada di baris dimulai dari baris 67 sampai 68. Kan function detect and predict masker ini dia ada return-nya. Return value. Kalau kita belajar di apa ya? Struktur data apa ya? Kalau enggak pemrograman terstruktur dulu atau dasar-dasar pemrograman, kan itu ada function atau metode yang mempunyai nilai kembalian, return. Nah, dia mengembalikan variabel log, lokasi, dan prediksi. Nah, kita kembali ke source code yang utama. Mana wis tadi? Nah, kan di sini di baris 95 kan mengambil yang detect dan predict masker tadi. Nah, di sini ada variabel, lokasi, dan prediksi. Oh, sorry, ralat ya. Yang di sini start X, Y, dan X, Y, and Y ini untuk koordinat. Untuk koordinat yang si bounding box. Koordinat saja. Saya mohon maaf ada ralat di situ. Nah, bounding box-nya sendiri itu yang gambar di sini, dimulai dari baris 100 hingga baris 110. Nah, di sini ada label masker, if masker, without mask, no mask. Nah, di sini ada color, ada warna. Kalau yang masker itu warnanya ini hijau, kalau yang enggak masker berarti merah. Merah agak kecoklatan gitu kan. Lalu di sini ada pun persentase ya di sini di atas berapa persen itu
Di sini ada probabilitas dari label yang diprediksi itu. Jadi probabilitasnya dikalikan dengan 100. Sebenarnya nilainya 0,9, 0,8 berapa gitu. Kalau dikalikan 100, R-nya bisa 99, berapa gitu. Oke, ini ini gambar teksnya saya. Teks yang ini maskernya, nah ini yang eksekusi ini. Untuk eksekusi maskernya ini. Teks kita naruh teks di atasnya bounding box. Lalu yang draw rectangle yang sudah kita terapkan tadi, koordinat yang ini tadi, koordinat di baris 39 hingga baris 47 di function detect and predict masker. Nah, ini ditaruh sini lagi. Nah, lalu draw untuk menggambar rectangle atau menggambar bounding box-nya ada di baris 116. Oke, sekian yang bisa saya presentasikan.